Baik, selamat siang semuanya. Sebelum memulai, saya akan membacakan peraturan seminar pendidikan sesi ini. Peraturan seminar pendidikan 1. Peserta merupakan mahasiswa PLP, PPG, guru, dan PGSD Universitas Sanata Dharma. Kedua, aplikasi yang akan digunakan untuk seminar adalah Zoom Cloud Meetings. 3. Peserta memasuki ruangan Zoom pukul 12.50 sampai jam 1. 4. Peserta silahkan merename nama dengan ketentuan mahasiswa semester 7 dengan format makalah underscore nama mahasiswa semester 1, 3, dan 5 dengan format nama underscore kelas. Guru SD dengan format nama underscore instansi. Kelima, peserta dimohon mengenakan pakaian yang sopan. 6. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mute saat kegiatan seminar berlangsung. Ketujuh, peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada chatbox Zoom pada saat sesi tanya-jawab. 8. Ketika seminar berlangsung, peserta diharapkan memperhatikan materi presensi dari setiap kelompok dengan tenang. Kesembilan, ketika seminar berlangsung, peserta akan memberikan kesempatan bertanya kepada kelompok presentasi, dipandu oleh moderator dengan 2 cara. 1. Bertanya secara langsung, raise hand terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama, kelas, dan menggunakan bahasa yang sopan. Kedua, fitur chatbox Zoom dengan menyebut nama, kelas, dan menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, memasuki presentasi yang akan dipimpin oleh moderator,
yaitu Ibu Wahyu Widosari, M. Biotek. Untuk Ibu Wahyu Widosari, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nada. Tampaknya yang hadir baru kita berdua, Mbak Nadia. Baik, sepertinya jaringan Bu Wido sedang terganggu. Sekarang langsung kita mulai saja untuk presentasi yang pertama. Saya akan share screen. Yang sinyalnya tidak bermasalah.
Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Untuk presentasi yang pertama, saya akan mempersilahkan dari grup pertama. Nanti waktunya 10 menit ya, baru nanti dilanjutkan dengan Q&A gitu. Silakan grup pertama. Baik, selamat siang Bu Wido dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok dari SD Kanisius Condong Catur, yaitu saya sendiri Carolina Sintadea, ada Mas Yola, Mas Dinda, Mbak Ayu, Mbak Angel, dan Mbak Prisil, dan Mbak April. Nah, kami mengambil topik mengenai lost learning. Lost learning sendiri yaitu merupakan salah satu konsep yang didefinisikan sebagai adanya ketidaksamaan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Secara sederhana, lost learning adalah istilah yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum atau khusus. Untuk operator, apakah bisa diturunkan sedikit? Apakah sudah? Ya, saya lanjutkan. Untuk tujuan dari penelitian kami, yaitu mengetahui hubungan antara pandemi COVID-19 dengan learning loss di SD Kanisius Condong Catur, dan hipotesis penelitian kami yaitu ada hubungan antara pandemi COVID-19 dengan learning loss atau lost learning di SD Kanisius Condong Catur. Baik, selanjutnya bisa teman-teman yang melanjutkan. Baik, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar ya. Untuk operator bisa diturunkan di metode pengumpulan datanya. Baik, terima kasih. Untuk metode pengumpulan datanya, di sini kami melakukannya pada tanggal 11 Oktober sampai 28 Oktober, di mana itu kami menggunakan waktu di dalam pertama di program observasi kelas, yang kedua ketika bimbingan konseling kepada siswa, yang ketiga ketika kita praktek mengajar selama 4 kali. Nah, di situ kami memanfaatkan waktu di situ untuk mengobservasi beberapa siswa yang kami anggap mempunyai beberapa permasalahan. Seperti itu. Untuk data yang telah dikumpulkan pada awalnya belum berarti apa-apa. Oleh karena itu, kami juga melakukan proses analisis data terlebih dahulu agar menjadi informasi yang berguna, baik itu data dari lembar observasi kita, untuk video beberapa praktek pembelajaran, terus data dari konseling beberapa siswa. Setelah itu, kami juga mengambil sampel beberapa siswa tersebut yang kami anggap bisa untuk mendukung judul yang kami buat, seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Angel atau Mbak Dea. Apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Ya. Untuk operator bisa naik ke yang monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi kami meneliti ada 2 siswa. Yang pertama itu ada Moira. Moira merupakan siswa kelas 6 yang dibimbing oleh ibu dari Uya Sinta, guru dari kelas 6 yang memang sangat sulit untuk belajar atau sulit untuk memahami pembelajaran. Lalu ditambah dengan adanya pandemi COVID-19, Moira menjadi lebih close dalam pembelajaran, baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilan. Lalu setelah adanya bimbingan konseling, kami membantu Moira dengan penuh kesabaran dan penuh ketekunan dalam mengajarkan materi-materi yang dikira sangat kurang. Akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, Moira sedikit demi sedikit mengalami peningkatan dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran matematika. Adanya perubahan yang sebelumnya sangat sulit memahami pelajaran, ditambah adanya pandemi COVID-19, anak semakin lost learning. Setelah melakukan bimbingan, Moira mengalami peningkatan dalam pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, dan mulai terarah dalam pembelajaran. Selanjutnya bisa Mbak Dinda dilanjutkan. Baik, apakah suara saya dapat terdengar ya? Baik teman-teman dan Bu Widoh, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya. Apakah bisa di-mute untuk teman yang lain? Baik, saya akan melanjutkan. Tadi sudah disinggung oleh beberapa teman saya di awal tentang apa itu lost learning dan Mbak Dinda silahkan on cam dulu, Mbak. maaf Bu Widoh, tadi saya sudah menyampaikan di chat Bu kalau kamera laptop saya sedang bermasalah Bu. Warnanya jadi hijau gitu Bu. Boleh saya melanjutkan ya Bu Widoh? Baik teman-teman, tadi sudah disinggung oleh beberapa teman saya mengenai apa itu lost learning dan metode yang kami gunakan, pendekatan yang kami gunakan dalam riset kecil ini, riset sederhana ini. Untuk operator boleh diturunkan. Kebetulan saya mengambil data dari siswa yang bernama Chelsea ini. Sebelumnya kami bersama-sama mendiskusikan bersama guru kelas juga. Kebetulan Chelsea ini dari kelas 6. Kami mendiskusikan permasalahan yang dikeluhkan oleh guru kelas, lalu kita menyimpulkan indikasi yang mungkin terjadi pada Chelsea sebelum kita melakukan wawancara secara langsung. Jadi kita menyiapkan dulu metode dan pendekatan, lalu kita mengindikasikan akar permasalahannya apa. Dan ketika kami melakukan pengambilan data dengan wawancara, sebelumnya kami juga menyiapkan instrumen wawancara. Bisa dibaca dalam deskripsi dari Chelsea ini. Chelsea ini masih berumur 11 tahun. Salah satu siswa bimbingan dari Ibu Yasinta tadi, yang sekelas dengan Moira. Chelsea ini selalu mendapat kuota internet sebanyak 50 GB per bulan. Jadi teman-teman bisa mengakumulasikan untuk anak seusia Chelsea dengan dengan tingkat kesibukan seperti apa sih anak SD itu bisa menghabiskan kuota sebanyak 50 GB. Nah, ternyata setelah saya melakukan pendekatan dengan wawancara, jadi tidak serta-merta kami melakukan wawancara bertanya begitu saja teman-teman. Jadi kami
menggunakan pendekatan pembelajaran. Jadi kita menggunakan materi pembelajaran untuk masuk mencari data yang apa yang sebenarnya ingin kita peroleh. Nah, ternyata Chelsea ini memiliki teman-teman dari yang tidak seusia Chelsea, dari kalangan SMP bahkan SMK. Semenjak pandemi, khususnya Chelsea ini menghabiskan waktu yang lebih banyak bersama teman SMP dan teman SMK-nya di rumah. Jika anak kelas 6 itu seharusnya sudah siap untuk mengikuti ujian, namun tidak dengan Chelsea. Ketika kami melakukan pendekatan dengan metode pembelajaran itu tadi, kami menggunakan materi, kebetulan waktu itu ibu wali kelasnya meminta kami untuk mengajarkan Chelsea ini materi lingkaran. Kita ingin menjelaskan atau ingin memberikan materi tentang lingkaran, konsep lingkaran. Nah, namun ketika kita ingin masuk ke konsep lingkaran tersebut, ternyata Chelsea ini belum bisa. Maaf, sepertinya bermasalah ya. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Chelsea ini belum bisa operasi hitung yang sederhana. Dia ini lupa atau tidak fokus. Dalam sesi wawancara itu, beberapa kali Chelsea selalu membuka HP-nya, memastikan apakah ada chat yang masuk atau tidak. Bisa disimpulkan di situ Chelsea sangat tidak fokus. Lalu ketika ia mendapat tugas oleh gurunya, Chelsea tidak mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang diinginkan atau yang diberikan. Beberapa keterangan dari guru kelas menyebutkan bahwa kedua orang tua Chelsea dan Chelsea sendiri pun sudah pernah dipanggil oleh wali kelas dan guru kepala sekolah. Namun setelah diberikan sosialisasi atau bimbingan dari kepala sekolah secara langsung juga tidak ada suatu perubahan. Nah, setelah beberapa kali kami memberikan pendekatan mulai dari refleksi, wawancara, lalu jurnal, kita menginginkan Chelsea ini memiliki kesibukan yang positif. Kita ingin mengarahkan dia untuk fokus pada kesibukan-kesibukan yang positif, seperti dia mengerjakan kegiatan rumah pada biasanya seperti anak kelas 6 pada umumnya ya, di rumah belajar atau sekedar nonton TV. Nah, kita memberikan jurnal, refleksi. Namun ternyata setelah beberapa kali diberikan jurnal dan refleksi, Chelsea tetap tidak mau mengerjakan jurnal atau refleksi tersebut. Dan tentu saja karena kebiasaan yang sudah terjalin selama pandemi kurang lebih 2 tahun, kebiasaan itu sudah melekat dalam diri Chelsea. Miss Dinda, ini waktunya udah mau habis. Baik, sudah habis malah sebetulnya. Masih banyak lagi atau ada kesimpulan yang mau disampaikan? Langsung kesimpulannya, Bu, ya. Jadi kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini memiliki pengaruh terhadap pembelajaran siswa, khususnya Chelsea, mengingat kebiasaan yang terbangun selama pandemi ini, kebiasaan baru yang terbangun. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presenter pertama. Apakah teman-teman yang hadir di ruangan ini memiliki pertanyaan untuk presenter pertama? Boleh raise hand, boleh menuliskan di chat box ya. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok dari SD lain, SD Negeri Condong Catur atau Jemegatan, silakan. Ada pertanyaan tidak?
Eh, ini untuk peserta pertama ini, apakah kedua nama anak dan guru ini sudah ada letter of concern ya untuk disebutkan di dalam apa namanya poster kalian? Silahkan dijawab. Ini pertanyaannya dari saya ternyata ya, dari peserta belum ada pertanyaan. Izin menjawab, Bu Wido. Silahkan dia. Untuk nama anak dan guru itu sudah konsen Ibu dengan judul dan lain-lain begitu. Bukan, letter of concern itu artinya apakah sudah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan kalau namanya disebutkan. Karena biasanya kalau di dalam penelitian kita tidak menyebut nama anak secara langsung, melainkan menggunakan inisial. Ini apakah sudah dibicarakan kepada anak dan orang tuanya? Kalau dari gurunya sendiri, Bukan dari gurunya, kalian sebagai peneliti apakah sudah memberikan surat kepada orang tuanya kalau kalian mengambil kasus anak ini dan ada namanya yang disebutkan di sini? begitu Bu. Untuk Chelsea dan Moira itu kami sudah memberi tembusan kepada orang tuanya dan orang tuanya menyetujui Bu. Begitu. Oke, betul itu ya. Karena ini kita live streaming di YouTube, saya tidak mau nanti ada kendala begitu, ada komplain dari orang tua karena ada mahasiswa PGSD yang menggunakan anak mereka dan namanya disebut-sebut, karena ini kan apalagi ini kan sebuah kasus gitu ya. Nah, ini untuk pembelajaran juga untuk teman-teman yang lain. Ketika kalian melakukan penelitian, besok juga untuk skripsi ya, silahkan tidak menyebutkan nama anak. Lebih baik diberi inisial, misalnya C atau M seperti itu. Jadi tidak akan ketahuan itu siapa. Kalau dari foto memang sudah kita pilih kemarin yang tidak close up muka anaknya, itu sudah betul. Ayo teman-teman yang lain silahkan, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1, karena ini sebetulnya topiknya menarik sekali, sangat kontekstual tentang loss learning. Ini pesertanya banyak sekali loh, 63. Dari 63 yang ada di sini, silahkan. Atau dari pemakalah yang lain, yang dari kelompok lain. Baik, tampaknya tidak ada yang bertanya. Nanti kalau tiba-tiba muncul pertanyaan, silahkan dituliskan di chat box ya teman-teman ya. Sekarang saya akan berpindah ke kelompok 2 dari SD mana? Negeri Condong Catur ya, dari SD Negeri Condong Catur. Apakah sudah hadir pemakalahnya? Boleh raise hand pemakalah untuk yang kedua. Halo, apakah sudah hadir pemakalah untuk yang presenter kedua? Silahkan raise hand. Tidak ada, dari pemakalah kedua tidak ada. Dari SD Kanisio, SD mana ini? SD Condong Catur, kelompok PPLS di Negeri Condong Catur. Apakah sudah hadir di sini? Silahkan raise hand kalau sudah hadir di sini. Tidak ada.
Kalau tidak ada, kita akan berpindah ke kelompok 3 dari Jo Megatan. Apakah sudah hadir Jo Megatan? Silahkan di take down Mbak untuk yang Mbak operator, silahkan di take down untuk yang kelompok 2. Oke, sudah ada Freddy sama siapa Fred? Saya Bu Emilia, Bu. Emilia, siapa lagi dari Jo Megatan? Saya Bu Avinda. Oke. Baik. Saya persilahkan kelompok 3 memaparkan hasil penelitiannya selama 10 menit, kemudian kita akan ada sesi tanya jawab, gitu ya. Waktu dan layar saya berikan kepada kelompok saya presenter ketiga. Baik, selamat pagi Bu Wido dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Di tempat saya sudah mau sore, Freddy. Ternyata semangat saya yang semangat pagi, Bu. Baik, izinkan saya untuk berbagi pengalaman dalam bentuk riset sederhana yang sudah kami tuangkan dalam bentuk poster. Nah, judul riset sederhana kami yaitu Gerakan Siswa Mencuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun, atau kami singkat dengan Gersim Talibun, dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya cuci tangan dengan benar di SD Kanisius Jo Megatan pada PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, yang menjadi ketua pada riset sederhana ini yaitu Kak Emilia Etirharjo, dan untuk anggotanya ada Teresia Octavia Widya, Yulia, Avinda, Septi, Rahmat Ridhoi, dan saya sendiri Freddy Saputrahia, dan juga ada Irana Dewi. Sedangkan dosen pembimbingnya yaitu Romo, Dr. Albertus Hartana, SJMPD, dan juga ada kepala sekolah yaitu Teresia Mardina. Sedangkan untuk menjadi guru pamongnya itu Ibu Marta Wisni. Nah, kami melaksanakan penelitian dengan judul Gerakan Siswa Mencuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun atau Gersim Talibun ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini pemerintah sudah banyak melakukan berbagai hal, terutama untuk kebijakan maupun himbauan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Dan salah satunya yaitu himbauan untuk mencuci tangan dengan benar. Nah, menurut Ardiansa bahwa salah satu protokol kesehatan yang paling penting dan efektif untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19 ini adalah dengan mencuci tangan pakai sabun hingga bersih. Dan saya rasa mencuci tangan ini sudah dihimbau bahkan sebelum ada pandemi. Jadi ini benar-benar sangat perlu ditanamkan nilai-nilai ini, perilaku atau nilai-nilai ini sangat perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, berdasarkan hal tersebut kami merumuskan 2 masalah, minta tolong untuk di Ya, terima kasih sebelumnya. Maaf, oleh karena itu setelah kami melakukan observasi maupun pengamatan terhadap siswa waktu PTM, kebetulan waktu PTM kepala sekolah dan juga guru pamong itu mengharapkan kami datang ke sekolah untuk membantu proses PTM karena ini baru tahap uji coba waktu itu selama 1 minggu. Nah, dan berdasarkan pengamatan maupun observasi kami melihat bahwa siswa itu tidak terlalu tidak mencuci tangan dengan benar atau sesuai dengan 6 langkah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Padahal di sana itu ada posternya, tetapi mereka lebih memilih mencuci tangan saja secara terburu-buru karena mereka ingin masuk ke kelas. Nah, sehingga kami menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya mencuci tangan ini, sehingga kami melakukan penelitian dengan judul yang sudah disebutkan tadi. Nah, berdasarkan tersebut kami merumuskan 2 masalah, yaitu yang pertama, apakah gerakan siswa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau Gersim Talibun dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya cuci tangan dengan benar di SD Kanisius Jo Megatan pada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk yang kedua, bagaimana peran gerakan siswa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau Gersim Talibun dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya cuci tangan dengan benar di SD Kanisius Jo Megatan pada PTMT. Nah, sedangkan untuk tujuannya sendiri yaitu 1, meningkatkan kesadaran siswa
terhadap pentingnya mencuci tangan dengan benar di SD Kanisius Jumegatan pada PTMT. Dan yang kedua, membiasakan siswa mencuci tangan dengan benar di SD Kanisius Jumegatan pada PTMT. Nah, mungkin teman-teman bisa melanjutkannya. Baik, saya akan mencoba untuk melanjutkan untuk metode penelitian. Pelaksanaan penyuluhan dan praktek dilaksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021 di SD Kanisius Jumegatan yang beralamat di Jalan Jumegatan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan atas kerjasama dengan pihak sekolah dan di mana menjadi tempat pelaksanaan kegiatan dan melakukan penyuluhan gerakan siswa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tersim talibun, di mana target siswa bisa terpenuhi. Yang kami menargetkan itu 20 siswa. Lalu yang siswa yang hadir itu sekitar 27 siswa. Pelaksanaan dilakukan pada siswa kelas 5 berjumlah 12 siswa yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, dan siswa kelas 6 berjumlah 15 siswa yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Operator boleh diturunkan. Untuk hasil dan pembahasan, gerakan siswa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun kersim talibun. Baik, terima kasih. Telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 7:30 di SD Kanisius Jumegatan yang beralamat di Jalan Jumegatan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta sebanyak 27 siswa. Sebelum dilakukan penyuluhan, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu pada hari-hari sebelumnya untuk melihat siswa pada saat mencuci tangan. Hasil yang didapatkan, siswa kurang mengerti cara dan urutan siswa tentang cuci tangan dengan benar. Terdapat siswa yang hanya mencuci tangan tanpa menggunakan sabun, dan ada yang asal-asalan untuk mencuci tangan dan tidak sampai pada sela-sela jari tangannya. Sebelum penelitian melakukan penyuluhan, penelitian membuat 6 poster langkah mencuci tangan yang digunakan sebagai media penyuluhan. Selanjutnya, peneliti mengadakan penyuluhan gerakan siswa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun kersim talibun. Penyuluhan tersebut menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Penyuluhan dilakukan menggunakan media poster langkah-langkah mencuci tangan yang telah kami buat dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Selanjutnya dilakukan praktik mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Setelah dilakukan penyuluhan dan praktik, poster-poster tersebut ditempelkan di setiap mencuci tangan atau tempat mencuci tangan. Pada hari selanjutnya dilakukan pengamatan kembali untuk melihat perilaku siswa untuk mencuci tangan. Hasil yang didapatkan, siswa dapat mencuci tangan dengan benar tanpa melihat langkah-langkah yang ada di poster. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan setiap hari di lingkungan sekolah maupun luar sekolah seperti di rumah. Untuk kesimpulannya, gerakan siswa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun kersim talibun dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Hal itu dapat dilihat ketika siswa-siswi dapat melakukan gerakan mencuci tangan dengan benar sesuai langkah-langkah yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh peneliti. Kegiatan tersebut agar dapat menjadi pembiasaan yang bisa dilakukan setiap hari, sehingga kesehatan kita bisa terjamin dan kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Untuk saran berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya peneliti ini diadakan lebih lanjut. Dan pada penelitian selanjutnya, selain menggunakan observasi, lebih baik dapat ditambahkan menggunakan data berupa angket, Google Form,
agar penelitian lebih valid. Untuk daftar pustaka, kami menggunakan 4 jurnal yang kami gunakan untuk referensi pada saat kami membuat riset sederhana di SD Kanisius Jomegatan. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Jomegatan yang selalu bersemangat pagi ya. Papernya menarik. Jadi sebenarnya paper-paper kita menarik sekali ya. Tadi ada kelompok dari Condong Catur SD Kanisius yang menceritakan lost learning di beberapa siswa. Ini kontekstual sekali dan benar-benar terjadi gitu ya. Kemudian ini juga masih terkait dengan pandemi COVID. Ada dari kelompok Jomegatan membuat penelitian mengenai gerakan mencuci tangan. Nah, silakan teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada pertanyaan untuk kedua presenter kita? Kalau yang namanya seminar itu berarti diharapkan yang datang sebagai pendengar ya mengikuti ya. Kalaupun tidak membuat pertanyaan, boleh membuat pernyataan loh ya. Boleh membuat pernyataan, misalnya, wah saya setuju dengan pendapat kelompoknya Jomegatan atau seperti apa gitu. Nanti saya mau minta pendapatnya juga dari para hadirin. Takutnya saya ini cuma datang ikut untuk apa ya, presensi gitu loh. Ini udah off cam, off mic, nggak ada suaranya, nggak ada pertanyaannya, kan ngeri nih sebenarnya. Ayo silahkan, apakah ada yang mau menanggapi dari makalah 1 dan makalah 2 ini tadi? Kalau tidak ada, saya akan meminta bantuan untuk Wiji Astuti. Wiji Astuti J286. Silakan Wiji memberi pendapat untuk makalah yang sudah disampaikan kakak-kakak ini tadi. Baik Bu, saya izin untuk memberikan pendapat. Saya akan memberikan pendapat untuk yang presentasi terakhir ini Bu. Mungkin saya akan memberikan pernyataan dan sebuah apresiasi karena PTM ini kan juga masih baru. Kemudian mungkin untuk kegiatan yang dilakukan itu kan penyuluhan untuk mencuci tangan dengan benar itu sangat-sangat baik dan juga itu sangat mengedukasi untuk siswa gitu Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Wiji. Akhirnya ada suaranya. Ini ada, oh ya dari Mbak Dea. Pertanyaannya adalah mana nih tadi? Pertanyaan untuk teman-teman dari Jomegatan, dilihat dari siswa yang nampak tidak terbiasa melakukan langkah-langkah cuci tangan yang benar, pastilah dibutuhkan peran guru. Apa peran guru selama cuci tangan berlangsung? Maksudnya itu ketika ada program cuci tangan ini, apakah gurunya itu memberi contoh real, jadi anak datang kemudian nanti diajak cuci tangan dan melihat gurunya cuci tangan, ataukah hanya berupa penyuluhan atau poster gitu tampaknya maksudnya. Silakan dari kelompok Jomegatan untuk menanggapi pertanyaan ini. Terima kasih Mbak Dea. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah bertanya. Sebelumnya pada saat melakukan poster, pada saat PTM ini dimulai, dari awal yang sudah menerima siswa datang ke sekolah itu memang mahasiswa PLP. Jadi guru kepala sekolah dan juga guru-gurunya itu meminta mahasiswa PLP untuk menerima siswa pada saat datang ke sekolah. Itu dari hari pertama sampai hari-hari berikutnya begitu. Jadi guru tinggal menunggu dalam kelas. Sedangkan untuk menemani dan mengarahkan siswa untuk mencuci tangan, terus cek suhu, terus cek menulis daftar hadir itu mahasiswa sendiri. Jadi mungkin peran guru itu lebih ke membantu kami memberitahukan kepada siswa bahwa misalnya besok itu akan ada penyuluhan atau demonstrasi tentang bagaimana mencuci tangan dengan benar. Dan sebenarnya sebelum PTM ini dimulai, kepala sekolah sudah mengundang orang tua siswa untuk datang ke sekolah tentang pelaksanaan PTM ini, dan di sana sudah disampaikan bahwa sebelum siswa masuk ke dalam kelas, siswa itu diharapkan mencuci tangan dengan benar, dan harapannya orang tua itu juga menyampaikan kepada
anak-anaknya begitu. Jadi selama program ini berlangsung kurang lebih mahasiswa yang benar-benar aktif banget gitu untuk melakukan penyuluhan atau demonstrasi kepada siswa, dan siswa guru-gurunya itu menunggu siswa di dalam ruangan begitu. Karena biasanya guru itu sudah datang setengah 7 atau jam 7, sedangkan siswa baru datang jam 8. Jadi guru-guru sudah ada dalam ruangan gitu mempersiapkan pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Ada teman-teman yang lain juga bisa menambahkan untuk memberi jawaban. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok dari Jomegatan. Apakah ada lagi dari kelompok Jomegatan yang mau menanggapi pertanyaannya Freddy atau sudah cukup? Sudah? Mbak Dea sudah mendapatkan jawaban? Sudah merasa puas atau masih perlu ada pertanyaan lain lagi? Aman? Baik, Oke, Bu Wido. kalau ya silakan. Sedikit ada yang mengganjal, Ibu. Dalam hati saya itu, saya bertanya lagi, apakah hanya demonstrasi saja yang dilakukan oleh mahasiswa? Apakah benar-benar 7 langkah yang dilakukan? Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, apakah bisa dijawab oleh teman-teman dari Jomegatan? Silakan. Oke, mungkin saya menjawab lagi. Nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi. Bahwasanya yang kami lakukan memang penyuluhan dan demonstrasi di mana kami mempraktekkan secara langsung cara mencuci tangan dengan benar itu seperti apa, dan mengikuti 6 langkah yang sudah kami tuangkan dalam poster gitu. Karena cara menanamkan perilaku mencuci tangan dengan benar itu ya saya rasa memang harus dilakukan secara langsung di depan siswa-siswa dan tidak perlu penyuluhan atau sosialisasi secara dalam ruangan begitu. Karena jika dilakukan secara praktik siswa itu lebih mudah memahami begitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Freddy. Baik, tampaknya waktu sudah berjalan terus. Terima kasih untuk pemakalah kedua. Saya akan melanjutkan ke pemakalah ketiga ini dari sebetulnya tadi presenter yang harusnya kedua ya. Saya undang teman-teman dari SD Negeri Condong Catur. Tim PPL SD Negeri Condong Catur, apakah bisa raise hand? Sudah hadir di Zoom ini apa belum? Dari Sudah, Bu. SD Negeri Condong Catur, silahkan raise hand. Supaya saya bisa melihat Anda ada di mana. Silahkan open cam dan raise hand ya. Sudah ada apa belum ya? Sudah, Bu. Oh iya. Oke, silahkan raise hand Mbak. Saya kesulitan, ini ada 3 lembar di sini, saya kesulitan mencari Anda. Oh, baik, Bu. Sebentar, gitu, Bu. Mana lagi selain siapa tadi ya yang bicara ya? Kalau Anda tidak membuka kameranya, saya tidak bisa spotlight. Jadi kesulitan juga untuk teman-teman lain melihat. Oh, ini saya menemukan Angel Widya. Apakah Angel Widya bisa open cam dan raise hand supaya bisa saya pin? Nanti yang mengomentari kelompok 3 ini, saya akan minta bantuan untuk Ignatius Dimas, lalu Elizabeth Stefani, kemudian ada Maria Antonia ya. Nanti silahkan membuat pertanyaan ataupun mengomentari. Kelompoknya Mbak Nadia sudah siap? Belum, Kembali Bu. ke Bentar, grup gitu, WhatsApp, Bu. Mbak. Oh, ini Mbak Nadia sudah ada.
Nah, ini Mbak Angel juga sudah ada, saya pin juga. Silakan Mbak Nadia dan Mbak Angel dari SD Negeri Condong Catur. 10 menit ya, setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Selamat siang teman-teman dan Bu Wido. Saya akan mempresentasikan hasil poster kami. Dalam poster kami terdapat latar belakang, evaluasi, hasil, metode, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, permasalahan yang ditemukan di SD Negeri Condong Catur, guru selalu monoton dalam belajar, terlalu membosankan seperti tulisannya yang terlalu banyak di dalam PPT, kurangnya gambar animasi yang menarik saat pengajaran, dalam menyampaikan materi guru selalu kaku sehingga kelompok kami memberikan solusi kepada guru yaitu kocak. Kocak artinya kreatif, objektif, cerdas, aktif, dan komunikatif. Dalam evaluasi, saat kita melakukan observasi, yaitu saat mengajar terdapat banyak tulisan di dalam PPT sehingga kurang menarik perhatian siswa untuk belajar. Guru kurang efektif dalam pengelolaan waktu sehingga peserta didik merasa bosan. Pada saat kegiatan proses belajar mengajar, guru kurang menguasai kelas dan materi. Untuk hasil, setelah kita melakukan metode kocak, yaitu kreatif, objektif, cerdas, aktif, dan komunikatif, siswa menjadi aktif dalam menjawab pertanyaan, mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif dalam mengikuti Google Meet, siswa lebih bisa tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran daring, siswa tidak bosan saat proses pembelajaran. Lalu untuk metodenya, dalam menangani permasalahan yang terjadi, guru harus kocak, yaitu kreatif, objektif, cerdas, aktif, dan komunikatif. Dalam kreatif, guru memberikan media yang menarik saat proses pembelajaran. Objektif, yaitu guru menyampaikan materi secara padat dan jelas. Cerdas, guru harus bisa mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan peserta didik. Aktif, guru harus pandai dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien. Dan komunikatif, guru harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Lalu untuk kesimpulannya adalah permasalahan yang dihadapi SD Negeri Condong Catur adalah kurang aktifnya siswa dalam proses belajar mengajar karena media pembelajaran yang kurang menarik, kegiatan proses belajar mengajar terlalu lama, guru terlalu kaku dalam proses kegiatan belajar, sehingga dengan adanya kocak dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan proses belajar mengajar yang terjadi di SD Negeri Condong Catur. Terima kasih. Baik, silakan untuk teman-teman yang tadi saya minta untuk menanggapi. Oke, mungkin dari saya dulu, boleh Bu? Oh, boleh banget. Iya, makasih Bu Wido dan terima kasih kakak-kakak. Sebelumnya saya akan berpendapat, menurut saya metode yang seperti ini sangat diperlukan karena di masa pandemi yang kita tahu monoton seperti itu aja, jadi metodenya harus ada metode baru yang diubah di masa pandemi. Cuman saya mau bertanya, kan ini metodenya bagus banget menurut saya. Nah, apakah ada tindakan lanjut untuk mengembangkan lagi metode ini dan
gimana ya, tidak hanya diterapkan di satu SD dan bisa semuanya mungkin dikenalkan ke guru-guru untuk dijalankan ke anak-anaknya. Apakah ada rencana seperti itu atau bagaimana tindak lanjutnya? Apakah hanya sampai sini aja? Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Elizabeth Stefani. Baik, teman-teman yang lain yang tadi saya sebutkan atau ada yang lain juga yang tidak saya sebutkan tadi juga boleh. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Mbak Sartika. Baiklah, perkenalkan nama saya Sartika. Apakah boleh posternya digeser ke atas, Kak, bagian metode? Nah, kita ini kan sebagai calon guru akan menjadi guru di masa depan. Nah, di sini kakak bilang tadi, untuk menangani siswa yang mudah bosan, kita harus menjadi guru yang kocak. Salah satunya itu kreatif, di mana guru yang kreatif memberikan media yang menarik saat proses belajar mengajar. Media seperti apa yang kalian ingin berikan, Kak? Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab saja kelompok dari SD Negeri Condong Catur. Baik, untuk media pembelajarannya, kemarin kami menggunakan PPT, tetapi dalam PPT itu terdapat banyak animasi gambar-gambar, lalu untuk tulisannya kami tidak terlalu banyak, tetapi hanya memunculkan beberapa saja. Misalnya satu kalimat begitu. Izin bertanya lagi, Kak. Apakah anak-anak tertarik ketika kakak memberikan media tersebut? Atau mereka tertarik dengan materi yang kakak berikan dengan menampilkan animasi gambar dalam PPT itu? Jika menurut saya, anak-anak tertarik ya, karena banyaknya animasi sehingga mereka tuh tidak merasa bosan melihat PPT yang terlalu banyak tulisan. Baik, Kak. Jawaban kakak sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Sartika. Ayo, Dimas, Ignatius Dimas mana ya? Mohon izin Bu, apakah saya boleh bertanya? Oke, silakan Redi. Boleh sekali. Baik, seperti yang sudah ditampilkan oleh teman-teman presenter bahwa latar yang menjadi masalah pada penelitian ini yaitu guru terlalu monoton dalam belajar, terlalu membosankan, PPT-nya dalam menyampaikan materi guru juga terlalu kaku dan sebagainya. Nah, tindakan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apakah peneliti melakukan penelitian ini kepada siswa atau kepada guru? Begitu. Terima kasih. Karena ini kan permasalahannya terdapat pada guru gitu. Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab saja, Nat. Halo? Halo? Mana nih kelompoknya?
Nadia, Angel mungkin boleh membantu Nadia menjawab. Silahkan Nadia atau Angel menjawab pertanyaannya Freddy. Atau kalau mau menampil boleh di stop share Mbak. Kalau mungkin dari kelompoknya Angel mau menampilkan PPT gitu. Ini kok Nadia kok belum? Kayaknya dia terkendala jaringannya. Oke, Freddy, mungkin dari teman-teman Condong Catur yang hadir di sini tampaknya hanya Angel, bisa bantu jawab, Angel? Atau siapa ya yang ada di sini? Sebentar. Yang dari kelompoknya Condong Catur boleh raise hand dong. Biar kelihatan gitu. Yang hadir siapa nih? Angel sama Nadia atau ada siapa lagi? Halo? Oke, tampaknya mereka menghilang dari Zoom, Freddy. Mungkin pertanyaanmu nanti bisa saya simpan dulu ya. Ya baik, ini masih ada satu lagi poster sebetulnya. Jadi dari SD Negeri Condong Catur ini membuat 2 poster. Jadi ada 2 penelitian kecil begitu. Mungkin bisa saya karena kita waktunya masih, saya berikan kesempatan kalau misalnya bisa begitu. Silahkan Johannes, apakah bisa mempresentasikan makalahmu? Halo Johannes Perek, apakah bisa mempresentasikan makalahmu? Oke, tampaknya tidak ada jawaban dan tidak ada reaksi begitu. Jadi saya mau ambil kesimpulan untuk ketiga presenter dari 3 SD untuk PPL ini ya, SD Kanisius Condong Catur, kemudian SD Kanisius Condong Catur, kemudian SD Negeri Condong Catur dan SD Jomegatan. Itu tadi Kanisius atau negeri ya, Freddy ya? Kanisius, Bu. Oh, Kanisius juga, Kanisius Jomegatan telah berhasil membuat penelitian kecil selama waktu PPL dan hasilnya menarik sekali. Ada yang concern pada loss learning pada anak-anak, kemudian ada yang concern pada bagaimana habitus baru dalam kehidupan new normal era COVID ya, era COVID-19. Lalu ada juga yang mencoba membuat terobosan metode pembelajaran yang lebih menarik gitu tampaknya. Jadi saya yakin dan percaya nanti teman-teman yang kecil-kecil yang masih semester 5, semester 3, semester 1 menyaksikan kakak-kakaknya ini tertantang dan lebih terinspirasi begitu untuk mulai melakukan riset dari dini dan tidak menunggu skripsi tapi sudah dari kegiatan-kegiatan perkuliahan ini bisa dilakukan riset-riset kecil. Nah, saya rasa cukup dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Nadia untuk closing. Baik semuanya, seminar kali ini telah selesai. Untuk itu, sebelum mengakhiri, marilah berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin secara Islam, yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Sudah sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa meninggalkan Zoom meeting. Untuk recording dan live-nya bisa dihentikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih Bu. kasih. Terima kasih ya Bu Wido. Terima kasih Bu Wido. Terima kasih Bu Wido. Demikian. Terima kasih Bu Wido. Terima kasih Bu Wido. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang.